Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Bambang selaku Direktur Utama Bank Nusamba, Ibu Fitrianingsih, Direktur Bank Nusamba, serta seluruh teman-teman karyawan dan karyawati Bank Nusamba yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat semua nggih? Alhamdulillah sehat wal afiat. Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa istiqomah ngaji bareng. Yuk, pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan kajian Qur'annya di surat Ali Imran ayat 131. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini masuk bulan Rabiul Awal, ya, bulan Maulud, ya, maka kita semakin, ya, menteladani dan mencintai beliau, ya, sehingga menjadikan kita umat yang insya Allah dipertemukan dengan beliau di surga. Anta ma'a man ahbabta, ya, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka insya Allah akan dipertemukan dengan Nabi. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang kami cintai karena Allah, mari kita baca dulu ayat yang akan kita pelajari, surat Ali Imran ayat 131. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha
تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. Baik, surat Ali Imran ayat 131. Wattaqun nara, dan takutlah kalian semuanya akan api neraka allati yang uiddat disediakan, diancamkan lil kafirin bagi orang-orang yang kafir. Allah sudah mengingatkan dalam ayat ini agar kita secara personal juga nanti bersama-sama dengan keluarga dan masyarakat untuk menjauhkan diri dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah semaksimal mungkin. Jadi ayat ini menjadi satu perintah untuk menjaga diri kita dari jilatan api neraka. Digambarkan di dalam Al-Quran tentang dahsyatnya azab api neraka. Kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, misalnya. Jadi di neraka nanti akan dibakar tubuhnya sampai kemudian hangus kulit-kulitnya, tapi tidak mati. La yamutu fiha wala yahya. Jadi di neraka itu mau hancur lebur kayak apapun, hangus kayak apapun, dia tidak akan mati. Lalu gimana? Sengsara terus. Belum lagi minumannya, makanannya, yang itu juga bagian dari siksa. Makanannya ada zakum, pohon zakum itu pohon yang berduri, kalau dimakan itu bikin perut penuh tapi enggak kenyang. Kemudian minumannya ada ma'un hamim, air yang panas mendidih, diminum itu belum sampai di tenggorokan wajahnya sudah kena sungupnya, terbakar. Jadi begitu dahsyat azab neraka itu, maka Allah wanti-wanti sekali, jauhkan kamu. Faman zuhziha anin nari, siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka dia telah menang. Maka kita berusaha semaksimal mungkin setiap hari itu menjauhi neraka. Dengan apa? Dengan ibadah maksimal. Pagi hari sudah sholat subuh berjamaah, kemudian sudah baca Al-Quran, kemudian sudah ibadah, kemudian sholat dan duha dan seterusnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjauhkan diri dari api neraka, karena itu mengerikan, mengerikan. Allah sudah mengingatkan kita, takutlah kalian akan api neraka. Dan ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Yang mana ayat neraka itu nanti uiddat lil kafirin, akan disediakan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan ayat-ayat Allah. Jadi di ayat yang lain nanti di surat At-Tahrim, Allah juga mengingatkan, ku anfusakum wa ahlikum naro, sama.
Ya, asal kataku sama wattaku itu kan sama. Ya. Dari wakoyaki wikoyatan, jagalah, preventif. Ya. Jadi sebisa mungkin jauh-jauh hari kita itu mengkondisikan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Benar-benar dijaga gitu. Kenapa? Ya, karena setan itu kan terus akan menggoda kita, keluarga kita. Ya. Kita lengah sedikit langsung terjerumus anak kita itu. Ya, kita lengah istri kita lengah, ya, tidak dinasehati, ya, mereka mudah sekali untuk dijerumuskan ke dalam api neraka. Maka Allah ya sudah kuat ya untuk mengingatkan kepada seluruh manusia, jauhlah dari api neraka. Dan neraka itu nanti disediakan hanya untuk orang-orang yang kafir. Lalu kemudian ayat berikutnya, wa atiullaha war rasul. Gimana caranya biar kita terhindar dari api neraka? Caranya adalah taatilah Allah dan Rasul, mutlak gitu. Ya, jadi mentaati Allah ya berarti mentaati Rasul. Caranya dengan mengikuti Rasul. Ya. Kalau kita di surat sebelumnya itu disebutkan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yaitu Rasul. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan cara kita mencintai Allah, mengikuti Rasul, maka Allah akan mencintai kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi kuncinya ya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Gimana caranya? Ya lihat hadisnya, lihat Qur'annya, ada perintah apa saja di sana. Ada tahapan-tahapan dari mulai yang wajib, yang rukun, yang wajib, yang sunnah, itu kita ketahui dulu. Ya, kita laksanakan dulu mana prioritasnya. Yang rukun, terutama rukun Islam itu kita jaga. Ya, dengan taat ya kepada Allah dengan petunjuk dari Rasul. Supaya apa? La'allakum turhamun, agar supaya kalian nanti dirahmati ya, disayangi oleh Allah dan Rasul. Teman-teman semuanya yang kami cintai karena Allah, ayat ini ya, menjadi satu kaidah ya, bahwa mengikuti Rasul ya itu akan menjadi jalan ya untuk dijauhkan dari api neraka dan nanti di ayat berikutnya dimasukkan ke dalam surga. Ya, kenapa? Ya karena risalah Allah itu diberikan kepada Rasul. Ya. Jadi kan tidak mungkin gimana cara mentaati Allah itu, gitu. Maka butuh teladan. Ya. Siapa yang paling taat kepada Allah? Ya Rasul. Ya, maka kita secara bahasanya untuk bisa mengikuti itu tidak buka jalan baru, ya. Tetapi sudah ada teladannya, sudah ada contohnya, tinggal kita mengikuti. Nah, ini yang menjadikan hidup kita untuk masuk surga itu semakin mudah. Karena sudah ada ya petunjuknya, sudah ada contohnya, ya tinggal ngikuti saja. Rasul ngapain? Sholat, ya kita sholat. Rasul puasa, kita puasa. Adapun nanti kualitasnya seperti apa ya itu bertahap. Ya, yang penting adalah bagaimana kita mentaati, mengikuti ya apa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Ya, tapi terus sekalian banyak ternyata yang suruh ngikuti saja ya tidak mau. Nah, ini repot ini. Ya, sampai Rasulullah itu menyampaikan, ya, ingin dak aku kasih tahukan kepada kalian ya, siapa yang mau masuk surga? Ya, mau ya pada ngacung semua masuk surga. Ya. Tapi ada di antara kalian yang tidak mau masuk surga, kata Rasul.
Ya, maka para sahabat bertanya, kok bisa ya Rasul? Ya, karena man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati aku masuk surga, tapi waman asoni, siapa yang dia mendurhakai aku, kata Rasul, maka dia aba. Ya, dia enggak mau masuk surga. Ya, ini. Ya, ini mumpung kita berada di bulan Maulid, ya toh, bulan Rabiul Awal, ya, kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad, ya, banyak yang sholawatan, banyak yang berjanji dan seterusnya. Ini mudah-mudahan menimbulkan rasa cinta kita kepada Rasul semakin dalam. Ya, tentunya kalau kita cinta, ya siap rela berkorban, ya, untuk apa yang kita cintai. Ya, maka harapannya bulan Maulud semakin kuat cinta kita kepada Rasul, semakin kuat ketaatan kita kepada Rasul. Ya. Baik, itu kemudian ayat berikutnya, wasari'u ila maghfiratin. Ini ayat ini sudah masyhur, ya, terkenal, banyak yang hafal, apalagi kalau habis hari raya, ya, halal bihalal, ya, rata-rata yang dibaca ya surat Ali Imran ayat 133 ini, ya, ini wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Ya. Jadi setelah ada kata wa di depan, itu menunjukkan ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Apa itu? Ya. Wasari'u ila maghfiratin, bersegera, ya, kalau ingin taat kepada Allah dan Rasul agar dirahmati itu harus punya sifat, ya, enggal-enggal atau cepat-cepat gitu. Ya. Kita itu berlomba dengan waktu. Jangan sampai, ya, umur kita sudah tua tapi belum menuju kepada ampunan kepada Allah dengan cepat, habis itu. Ya, jadi bahasa Waalaikumsalam. Nggih, monggo Bu Kaji. Ya. Jadi bahasa wasari'u itu artinya ayo, segera, kita berpacu. Di ayat yang lain di surat Al-Hadid itu disebutkan juga bukan wasari'u, ya, tapi sabiku ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegera, berlomba-lombalah kalian, ya, menuju kepada ampunan dari Allah Tuhan kalian. Ya, jadi kalau kita cepat-cepat itu artinya banyak yang kita lakukan itu. Satu, waktu kita itu enggak luas, ya. Kemudian yang kedua, ya, kalau enggak cepat itu, ya, nanti akan diselimurkan dengan yang lain, berarti enggak sungguh-sungguh. Nah, maka bahasa wasari'u itu menjadi perhatian kita. Ayo, kalau kita mau menuju ampunan, jangan nunggu, jangan menunda-nunda. Ya, kalau kita bisa, ya, selamat sebelum meninggal sudah taubat. Ya, tapi kalau, ya, meninggal baru mau taubat, ya, ini percuma karena terlambat. Jadi bahasanya wasari'u ila maghfiratin. Ayo, cepat-cepat menuju ampunan kepada Allah. Kita itu kan banyak dosa. Ya. Setiap hari likulli yaumin, ya, setiap hari wa dzambi zaidun fi kulli yaumin. Setiap hari itu dosa kita bertambah. Nah, kalau kita enggak minta ampun kepada Allah, khawatir nanti enggak sampai waktu kita sudah dicabut nyawanya. Ya. Kemudian ada keistimewaan juga bahwa Rasulullah itu setiap hari tidak kurang beristighfar 100 kali. Padahal Rasul mempunyai sifat apa? Maksum. Ya, maksum itu terlepas dari dosa. Nah, kita dosanya banyak. Kira-kira berapa kali kita mau istighfar? Ya. Kalau sehari cuma 3 kali 15 kali, ya, setiap selesai sholat 3 kali, astagfirullahaladzim, sehari hanya 15 kali, kurang.
Ya, Rasul saja yang sudah maksum itu tidak kurang dari 100 kali. Maka ya perbanyaklah istighfar. Ya, karena dosanya juga banyak, istighfarnya harus lebih banyak. Ya, kenapa? Ya karena dosa itu yang mengakibatkan kita diazab. Ya, dosa itu yang membuat kita sengsara dunia maupun akhirat. Ya. Kalau kita bisa menghapuskan ya dengan bertobat kepada Allah, dosanya dihapuskan oleh Allah, insya Allah nanti kalau ditimbang fa amma man thaqulat mawazinuhu, ayo fa amma man thaqulat mawazinuhu, ayo ini kalau nggak mengerti artinya susah itu. Ya, kalau sakulat gimana? Kalau khofat bagaimana? Ya, kan ada sakulat, ada khofat. Kalau sakulat tempatnya di surga apa neraka? Fa amma man sakulat mawazinuhu, ya kan? Fahuwa fi isatir radhiyah. Oh, berat timbangan kebaikannya kok. Ya, tempatnya di mana? Ya surga. Ya. Fahuwa fi isatir radhiyah, diridhoi oleh Allah. Tapi wa amma man khaffat mawazinu, kalau ringan timbangan kebaikannya ya fa ummuhu hawiyah. Ya, nah itu jangan sampai. Maka harus segera berbuat dosa sekarang langsung tobat, berbuat dosa sekarang langsung tobat. Jadi Allah itu ya sangat-sangat ingin kita bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Ya, dan Allah juga siap menerima tobat semua hambanya. Kalau dia berbuat salah, dosa malam hari, Allah siap mengampuninya siang hari. Ya. Kalau ada orang yang berbuat salah di siang hari, Allah sudah siap menerima taubatnya di malam hari. Kurang apa kebaikan Allah untuk orang-orang yang sudah berbuat dosa. Nih. Jadi bahkan nyuwun sewu, seandainya kok ada manusia itu baik semua nggak ada dosa, itu Allah akan menciptakan manusia yang dia berbuat dosa sehingga orang itu nanti taubat dan Allah akan mengampuni gitu. Jadi saking-sakingnya Allah pengen mengampuni dosa seseorang, itu Allah buat manusia biar berbuat dosa. Ya, ini jadi mau nunggu apa? Ya, jangan ya diundur-undur kalau kita mau bertaubat. Ya, minimal tadi setiap hari, kalau Rasul saja 100 kali ya kita minimal 2 kali lipatnya lah. 200 kali. Kan enggak banyak. Bisa dengan ketika naik motor, naik mobil, itu daripada dengerin musik, ya, kenapa enggak kita istighfar terus? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan banyak waktu kita terbuang tuh. Ya, misalnya dari Kendal ataupun dari Oleri ke Nusamba, ya kan? Itu kan naik kendaraan 1/4 jam. Ya, lah kan itu 200 bisa itu kalau istighfar itu, lebih ya. Ya, ibu-ibu yang masak itu ya sambil masak ya astagfirullahaladzim itu. Oh gitu ya. Ya. Ya selawat alam nasrot tambahi istighfar ya kan. Wah itu sedep ya, enak dan lezat, bergizi lagi gitu. Ya, itu triknya. Itu kan ada kisahnya Imam Ahmad bin Hambal itu kan. Ya, jadi Imam Ahmad bin Hambal itu suatu hari ada perasaan yang aneh dalam dirinya. Dia pokoknya perasaan itu mendorong dia ingin pergi gitu. Tapi nggak jelas perginya kemana. Pokoknya dia ingin keluar saja gitu. Keluar. Akhirnya dia keluar. Berjalan nggak tahu tempat, pokoknya mengikuti kata hatinya saja. Ya. Sampai akhirnya kemalaman terus mau istirahat di masjid. Ya, dilalah sama takmirnya, nggak boleh tidur di masjid. Ya. Ini masjid bukan tempat tidur.
Akhirnya diusir Imam Ahmad itu. Ya, ini takmirnya nggak ngerti kalau itu Imam Ahmad. Dulu belum ada foto, ya kan? Ya, belum ada video, sehingga orang-orang terkenal itu wajahnya belum terkenal kemana-mana. Namanya sudah tersohor, tetapi wajahnya belum ya familiar, gitu. Sehingga nggak ngerti kalau itu adalah Imam Ahmad. Sekarang kan sudah banyak foto, banyak video itu beredar semua. Nah, karena diusir, maka kemudian ada ibu-ibu yang kemudian menjumpai itu terus bilang, kalau mau istirahat boleh di rumah saya. Ya, di rumah saya banyak kamar kosong itu. Akhirnya Imam Ahmad menginap di rumahnya ibu tadi. Nah, sepanjang malam ibu itu tuh pekerjaannya adalah membuat roti. Ya, membuat roti. Nah, setiap kali ngadoni itu yang diucapkan apa? Astaghfirullahaladzim. Ngadoni roti itu setiap kali astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus begitu sampai selesai. Nah, Imam Ahmad mendengar itu penasaran. Akhirnya didatangi dan ditanya, Bu, nyuwun sewu, ya, ibu dari tadi kok astaghfirullahaladzim, itu ada masalah apa? Ya, dikiranya punya masalah atau sedih atau punya dosa apa kok istighfar terus. Ya. Tuan, saya melaksanakan ini sudah puluhan tahun. Sudah lama sekali saya setiap masa itu istighfar. Setiap masa istighfar. Dan alhamdulillah semua hajat-hajat saya terpenuhi. Karena istighfar itu hajat-hajat saya terpenuhi. Apa yang saya minta dikabulkan oleh Allah. Kecuali satu yang sampai hari ini saya pengen tapi belum terkabul. Ya, Imam Ahmad bertanya, apa yang panjenengan kehendaki kok satu itu belum terkabul? Yaitu saya ingin bertemu dengan imam besar Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung Allahu Akbar, gitu kan. Ini ternyata yang membuat saya harus keluar dari rumah. Ini yang membuat saya diusir oleh marbot tadi. Gara-gara istighfarnya ibu, gitu. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti semua keinginan ibu sudah dikabulkan oleh Allah. Bayangkan. Jadi dahsyatnya istighfar itu. Ya, kenapa? Yang membuat hidup tidak bahagia adalah dosa. Maka ketika dosa itu sudah dibersihkan, diampuni oleh Allah, maka tinggal kebaikan. Maka hidupnya menjadi bahagia, doa-doanya diajabahi oleh Allah. Ya, maka ya, jangan abaikan, jangan biarkan waktu kita terbuang sia-sia. Kalau kita jalan kaki, yang sibuk kakinya, mulutnya istighfar. Gitu. Kalau kita masak, yang sibuk tangannya, mulutnya ya, istighfar. Ya, jangan nyanyi gitu loh. Ya, masak nyetel musik keras-keras gitu. Ya, kalau kita kerja ngetik, itu kan yang ngetik tangannya. Kenapa enggak mulutnya juga istighfar? Jadi banyak hidden waktu kita yang tersembunyi itu hilang. Gitu. Hilang eman-eman. Ya, apalagi yang kerjaannya itu nyopir itu, naik motor begitu. Ya, di atas kendaraan itu banyak waktu yang terbuang. Ya, maka tadi istighfar ya. Di Al-Qur'an juga disebutkan wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, ya kan? Yursilis sama 'alaikum midrara, dengan beristighfar Allah turunkan hujan. Ya, apalagi dengan istighfar numdidkum bi amwali wal banin. Ya, kami akan anugerahi rezeki yang melimpah juga anak yang banyak. Itu istighfar gitu. Ya, jadi jangan anggap enteng ya ucapan istighfar itu. Mana yang harus didahulukan? Istighfar dulu atau selawat dulu atau kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Istighfar dulu, betul. Kenapa? Ibarat tubuh kita itu kotor, kok langsung dikasih minyak wangi. Ya wangi tetapi kotornya masih nempel.
Lagi gimana caranya? Bersihkan dulu dengan istighfar, kemudian baru dikasih minyak wangi. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Istighfar, ya kan? Betul itu istighfar. Ya, jadi ya, maka ini menjadi satu amalan yang bermanfaat ya, memperbanyak istighfar. Insya Allah yang belum punya keturunan bisa mendapatkan keturunan. Ya. Yang rezekinya seret ya, dengan banyak istighfar bisa menjadi lancar. Ya. Yang gagal panen, gitu, yang tumbuh-tumbuhannya nggak bisa berbuah, dengan diistighfari insya Allah banyak buahnya dan Allah turunkan hujan. Nah, itu janji dari Allah ya. Maka ayo bersegera, ndak usah nunggu nanti kalau mau tobat itu. Ya, kedisian malah malaikat. Ya, tobat kok nunggu engko nek wis pensiun. Nek wis jadi anak pang Pak tobat itu. Ya. Setelah dicabut malaikat sekarang itu wes nggak ngerti tuh ujuk-ujuk sehat yo mati gitu kan, ya, lagi kerja yo mati, ya, banyak yang meninggal mendadak itu sekarang banyak, ya maka harus hati-hati, ya maka ayo bersegera menuju kemana? Maghfirati mir Rabbi. Allah tuh maha pengampun, Allah tuh senang sekali, ya, apalagi yang sudah banyak dosanya jangan putus asa, la taqnatu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Ya, Allah akan mengampuni dosa semuanya. Dosa semuanya. Ya. Jadi mana yang lebih baik? Ya, kita mantan kiai atau mantan preman? Ya kan? Ya, jelas kan dulu berbuat dosa, itu sekarang tobat. Daripada dulu berbuat baik, sekarang banyak berbuat dosa. Rak kelakon tobat mati, naudzubillah. Maka mari, ini ayat menjadi satu perintah wasari'u, atau di ayat yang lain lebih kuat lagi apa? Wasabiku. Ya. Mana yang lebih cepat, sari'u atau sabiku? Kalau sari'u itu bersegera, nggak ada lawannya. Ya, nggak ada lawannya, sehingga kadang kurang semangat. Tapi kalau sabiku, berlomba-lombalah kalian, itu berarti ada pembandingnya, ada saingannya. Dia kok sudah kaji, saya kok belum. Nah, itu namanya sabiku itu. Ya. Dia kok sudah khatam Quran 30 juz, saya kok baru 20 juz. Ayo berlomba. Ya, jadi dia akan lebih cepat lagi dari sari'u, ya, kalau dia ada rivalnya itu ya, tapi rival yang baik ya. Ini jadi boleh berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, jadi yang pertama wasari'u ila maghfiratin min rabbi. Yang kedua apa? Wa jannatin, ya, bersegera menuju ke surga. Di setiap ada peluang yang itu menjadikan kita masuk surga, ambil. Ya, ambil. Apa saja? Banyak. Semua kebaikan itu mengarahkan kita menuju kepada surga. Ya. Dan yang paling besar adalah ya, apa? Mentauhidkan Allah. Ya. Mengesahkan Allah, menguatkan akidah. Itu yang paling besar. Ya. Kemudian ya sholat, ya puasa, ya haji, ya itu semua adalah sarana-sarana untuk memasukkan kita untuk masuk surga. Maka para sahabat sangat-sangat getol untuk bisa masuk surga, sampai bertanya ayul a'mali afdal. Ya. Mereka sampai bertanya, ya Rasul, amal apa itu yang paling baik, yang paling utama sehingga membuat saya masuk surga? Ya, amal yang paling baik itu apa? Ya, amal yang paling baik ya, yang pertama, u'budullaha, sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan pernah musyrik, itu nomor satu.
Ya, jadi dimanapun kita berada, jangan pernah ninggalin sholat, artinya itu. Ya, jangan pernah ninggalin sholat. Jadi sekarang kita, naudzubillah memang ya, kalau ngelihat ya di realita masyarakat kita, itu kalau nek kon sholat, wah ngelepol, ya, susah. Ya. Kalau nggak percaya, coba nanti bisa dicek gitu, anak-anak muda gitu, ya, yang sekolah ataupun yang kerja itu, ya, mereka mending tidak sholat, ya, daripada mereka tidak dolan. Itu sudah menjadi keprihatinan kita bersama. Maka ayo jaga keluarga kita, ya, anak istri, ya, untuk bisa istiqomah dalam sholat. Ya, itu kuncinya itu. Banyak keluarga sudah tidak terjaga sholatnya, susah diharapkan masuk surga. Nggak bisa. Nggak bisa. Keluarga yang dibina dengan tanpa sholat itu nggak bisa masuk surga. Nanti akan ditanya, masalah kakum fis sakor. Apa yang membuat kamu masuk neraka sakor? Ya, dia akan menjawab, ya, lam nakum minal musallin. Pertanyaan yang pertama itu jawabannya apa? Dulu kami bukan orang yang ahli sholat. Ya, ahli sholat. Nah, itu. Jadi ini fenomena sekarang ini, ya, saya tidak tahu ini apa dengan akhir zaman sehingga sholat angel-angel gitu ya. Baik, kemudian ya, jadi segeralah menuju ampunan, segera menuju surga. Dijelaskan juga di surganya seperti apa? Ardhuhas samawati wal ardu. Ya, surganya seluas langit dan bumi. Rasulullah itu kalau mengirim surat kepada raja-raja, itu salah satu isinya adalah ajakan menuju ke surga. Ayo, segera kita menuju ke surga. Misalnya suratnya Rasulullah kepada Heraklius, ya, Raja Romawi, ya, itu salah satu poin isinya adalah mari raja menuju kepada surga. Maka ditulis surat jawaban itu kepada Rasul. Jawabannya apa? Saya sudah menerima ajakan baginda untuk menuju ke surga. Pertanyaannya, ya, di mana nerakanya? Gitu. Disuruh masuk surga malah tanya neraka. Nah, Rasul jawabnya juga pakai logika. Kalau sudah datang malam, kemana siangnya? Iya kan? Kemana siangnya? Kalau sudah datang siang, kemana malamnya? Ya, mesti di belahan yang lain kan gitu. Ya, yang jelas kalau ada neraka, kalau ada surga, yo pasti ada neraka. Kenapa tanya gitu loh? Wong perintahnya ayo menuju ke surga. Ya. Ini jadi teman-teman semuanya, ya, orang, ya, kadang kalau sudah tertutup hatinya, itu sudah peduli surga, nggak peduli neraka. Kalau sudah tertutup hatinya, ya, ya. Jadi sudah dibutakan oleh Allah, bahasa Qur'annya sumun bukmun umyun. Itu mereka itu hanya mengikuti nafsu, ya, sehingga diajak untuk menuju kebaikan itu nggak mau mereka. Ya. Ini sudah diajar, dinasehati, tapi tetap saja nggak mau. Ini karena sudah sumun bukmun umyun. Maka betapa pentingnya petunjuk dari Allah, ya, betapa berharganya petunjuk kita, ya, untuk ditunjukkan pada kebenaran. Ya, maka kita berdoa kepada Allah agar ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah pada jalan yang lurus. Nah, kemudian dijelaskan di ayat ini bahwa surga itu ardhuhas samawati wal ardu. Luasnya adalah seluas langit dan bumi. Ya, jadi surga itu seluas langit dan bumi. Maka artinya surga itu luas sekali. Pertanyaannya, apakah neraka juga luas? Gitu. Luas mana surga sama neraka? Ya, banyak mana penghuni surga sama penghuni neraka?
banyak penghuni neraka. Kalau begitu luas mana surga sama neraka? Luas surga. Kalau neraka luas gitu, ya enakan gitu ya, keenakan. Ya. Ya, namanya neraka itu azab siksa kok tempatnya luas ya kesenangan. Sama dengan namanya penjara sama ya, sama kantor sama rumah luasan mana? Ya jelas luasan rumah daripada penjara. Ya, itu. Jadi nanti mereka itu berdesak-desakan. Ya. Di neraka itu bertumpuk-tumpukan mereka itu. Sengsara luar biasa. Ya, maka Allah udah ingatkan di atas tadi, wattaqun nar, pokoknya jangan sampai masuk neraka. Jangan sampai masuk neraka. Ya. Nah, masuk surga bagaimana? Masuk surga kalau bisa pun jangan lewat neraka. Karena ada orang yang nanti masuk ke surganya itu dilalui ke neraka dulu. Dilewatkan ke neraka dulu. Ya. Jadi masuk surga itu dalam hadis disebutkan 3 caranya. Yang pertama, masuk surga bi ghairi hisab wala adzab. Jadi masuk surga tanpa ada hisabnya, juga tidak diazab, langsung bleng gitu. Yang kedua, masuk surga bi hisabin wala adzabin. Dia masuk surga dihisab dulu. Ya. Amalnya semua dihisab dan itu lama. Baru setelah itu baru ketahuan langsung masuk surga. Nah yang parah itu yang ketiga, ya, masuk surga dengan bihisabin wa adzabin. Dia dihisab dulu, setelah dihisab, wah kamu dosanya lebih banyak, neraka dulu. Itu. Habis selesai di neraka baru kemudian dientaskan masukkan ke surga. Pilih mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3? Nomor 1. Iya, dosa kita banyak apa sedikit? Itu dosa kita banyak tapi pengennya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, luar biasa. Itu. Yes, minimalnya nomor 2. Jangan sampai yang nomor 3, apalagi yang nomor 4. Ya. Naudzubillah. Ya, jadi Allah sudah mengingatkan kepada kita, ayo bersegera, makanya bersegera. Ada kesempatan berbuat baik, ambil dia. Ya. Jangan nunggu konek wis tuwa gelo. Ya. Ini banyak saudara-saudara kita karena dulu punya prinsip, aku kok kajine mangkat nek wis anake mentas. Gitu. Akhirnya anake mentas semua baru daftar kaji. Ketika daftar dikasih tahu, Bu, ngantrinya panjenengan 40 tahun. Kaget, tuh kok ngantri barang? Ya nggak ngerti informasi. Iya. Kenapa? Ya karena dia nunda-nunda tadi. Padahal sudah punya uang untuk daftar, tapi ongkos anaknya urung mentas. Akhirnya ketika dikasih tahu ngantrinya 40 tahun, kaget, shock. Ya. Nggak bisa dipercepat, nggak bisa. Ini, jadi betapa ya waktu itu sangat berharga, maka Allah ayo cepat segera, umur kamu enggak panjang ya, biar kamu banyak mengerjakan amal, maka bersegera. Kalau sudah bersegera gitu, biasanya cepat-cepat yang tadinya hanya ditempuh waktu 30 menit, tapi karena bersegera 15 menit, masih ada waktu 15 menit lagi dan terus begitu. Nah maka ya kita ikuti ayat ini, kita laksanakan, bersegera dalam ya menuju ampunan kepada Allah dan menuju kepada surga. Dan itu semua uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Jadi surga untuk orang yang menjaga diri dari api neraka tadi. Dengan apa? Dengan menjaga amal-amal kebaikan kita, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ya, kita sudah bisa menjauhi semua larangan Allah atau belum? Berusaha. Masih ada yang ya, belum bisa kita jauhi. Ya. Misalnya kalau perempuan seringnya apa? Ghibah, gitu. Ya, gosip, itu wangel ditinggal kayak gitu. Ya.
Kandenane yo angel. Ya, memang wanita itu ya dari segi language ya, bahasa itu setiap hari itu kalau dihitung, kalau laki-laki itu kata yang diucapkan setiap hari itu kisaran antara 5.000 sampai 7.000 kata setiap hari untuk laki-laki. Perempuan, Masya Allah, ya, dari mulai 20.000 sampai 40.000 kata. Berapa tikel kalinya laki-laki itu? Jadi kalau ada laki-laki yang cerewet itu berarti rodok nggak biasa itu. Yang biasa adalah perempuan yang cerewet. Iya. Itu satu pertanyaan jawabannya 100 kata. Ditanya sekondi, aku muter sih jawabnya gitu. Mau bareng ini kok aku tadi saya harusnya gini harusnya. Oh jika jawab dari mana? Dari situ kan selesai. Tapi jawabnya soko meripil sih tadi jam 7 tuh saya. Ya, itu jadi muter-muter dulu. Memang unik wanita itu ya. Jadi semuanya. Jadi ada 3 makhluk yang tidak pernah salah itu. Yang pertama malaikat, yang kedua nabi, yang ketiga wanita. Salah saja merasa benar gitu kan. Ya repot memang ya. Maka ngadepi perempuan harus sabar gitu. Harus sabar. Nek sabar ya. Iya. Baik, jadi uiddat lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Nah ini dijelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Jadi orang yang sabar itu adalah satu orang-orang yang berinfak. Ya, infak itu berarti masuk juga di sana zakat, masuk juga sedekah, masuk juga wakaf. Itu namanya infak semua. Ya. Jadi kalau kita bicara infak itu mesti harta. Ya. Pak, itu kok ada infak batin itu. Infak lahir ada infak batin. Berarti kan tetap materi juga itu. Ya, tenaga itu juga materi. Tapi kalau sedekah itu bisa ya, yang lain yang tidak materi. Ya, misalnya senyum sedekah, subhanallah sedekah. Tapi kalau infak itu sudah wujud materi. Ya. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang dia pakainya fi'il mudhari ya. Itu sekarang dan terus istiqomah untuk berinfak. Ya. Sebesar apapun tapi dia istiqomah. Ya. Jadi yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Ya. Orang takwa itu tidak terpengaruh tebal tipisnya kantong. Ya, jangan sampai kita infak nek wis sugih. Ya, atau pas uangnya banyak baru infak, tapi pas uangnya sedikit enggak infak. Itu bukan orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa tidak terpengaruh tanggal muda atau tanggal tua. Orang yang takwa infaknya ya, itu dalam kondisi fisarra ya, dalam kondisi kemudahan ataupun dalam kondisi wadharra ya, paceklik gitu. Tetap dia infak. Adapun besarannya itu urusan Allah. Ya. Boleh jadi orang yang infak 100 dengan orang yang infak 1000 banyak yang 1000. Ya, nilainya di hadapan Allah. Kan ini keadilan yang Allah berikan. Kita uang di tabungan 1 miliar. Tapi infak 100.000. Ya kecil. Dengan abang tukang becak ya, enggak punya tabungan, di dompetnya hanya terisi 100. Ya, tapi dia mau infak 1000. Mana yang lebih besar gitu ya. Prosentasenya. Jadi Allah itu adil ya, dengan melihat tingkat kesulitannya, bukan melihat jumlah besarnya uang. Ya, jadi ya, kita jangan tertipu ya dengan wah infaknya banyak 1 miliar gitu kan. Ya lihat dulu kekayaannya berapa kan begitu.
Ya, jadi Allah itu yang maha tahu sehingga di hadapan Allah bisa terjadi keadilan. Ya, maka jangan kecil hati kalau kita infak cuman 100.000, 50.000, ya itu insya Allah besar kalau memang uang kita sedikit. Ya, jadi jangan merasa wah aku bisa infak kok sithik tok gitu loh. Ya, enggak apa-apa, tetapi istiqomah. Ya. Ini nanti kalau kita bicara infak kan kemarin sudah banyak ayatnya. Tidak akan rugi orang yang infak. Ya. Bahasanya itu kalau kita ada kendurian kan kita dapat berkat tuh. Ya, dapat berkat, dapat snack, ya. Dari sana kemudian itu kita dekemi sendiri atau kemudian kita geserkan. Ya. Berarti geserkan. Kenapa? Kok enggak kuat gitu. Ya, enggak dicekeli dewe kenapa? Gitu. Karena kita yakin bahwa di belakang sana masih banyak kan gitu. Ya, sehingga kita enggak khawatir komanan gitu. Akhirnya terus dia mau geser lagi. Ya. Lah kun tek entuk meneh. Ya. Jadi uang kita itu juga akhirnya juga begitu. Ya, kenapa enggak mau ngurangi harta kita? Ya, toh nanti Allah akan ganti lagi dengan yang lebih banyak. Ya. Jadi agama itu tidak dipikirkan ya, tapi dirasakan. Apa benar ya kalau saya infak itu rezeki kita tambah banyak? Itu kan butuh jawaban. Ya, butuh pengalaman. Ya, maka harus kita praktekkan. Ya. Ini janji ya dari Allah. Jadi kalau ingin jadi orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ya, dalam kondisi sempit, dalam kondisi lapang tetap berinfak. Itu orang yang bertakwa. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang menahan amarah, bukan menahan ya, memanage amarah. Kadhimin itu mengendalikan. Marah itu kalau ditahan sakit, Pak. Dan jadi banyak penyakit. Tapi kalau kita yang mau mengendalikan, memanage amarah itu insya Allah ya, tidak tertekan. Ya. Kenapa salah satu caranya adalah bertanya pada diri kita sendiri, kenapa saya harus marah? Jadi ada orang mengejek kita, mendolimi kita. Tanyakan sama diri, kenapa saya harus marah sama dia? Ya. Toh nggak ada manfaatnya kan begitu. Nah, ini akan membuat kita menjadi mengendalikan emosi, mengendalikan marah, dan nggak mudah itu, karena marah itu datangnya tiba-tiba. Ya. Nah, Rasulullah memberikan solusi bagaimana caranya untuk mengendalikan marah. Yang pertama, kalau kita marah, ya berdoa apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena marah itu desakan dari setan. Maka ketika kita berlindung kepada Allah dari bisikan setan, setannya lari, langsung marah kita reda. Ya. Kalau orang Arab justru marah pakai sholawat itu kalau mau melerai itu. Ya. Jadi yang sering kita lihat itu kalau misalnya ada tabrakan der gitu, waduh mereka, ya, plang gitu kan. Nah, kemudian kita melerainya gampang. Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan. Selesai kita. Kalau kita ya, salawat itu digunakan untuk misalnya selesai acara kemudian baru salawat selesai. Ya. Tapi memang ada punya apa bahasanya ya, budaya mereka itu begitu. Jadi kalau di salawat itu terus mereka selesai. Perdebatan, perkelahian itu bisa selesai. Ya, jadi kalau pengen bisa mengendalikan emosi adalah dengan berdoa. Ya. Cara Rasul itu berdoa. Rasul melihat dua orang sedang berkelahi, kemudian dikasih tahu, kalau kamu ingin tidak marah lagi, enggak emosi lagi, cukup katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah marahnya selesai. Ya, kemudian ada juga Rasulullah memberikan contoh, kalau kamu sedang marah dalam kondisi berdiri, duduklah. Gitu. Duduk masih terus pengen marah, berbaringlah, kan gitu. Berbaring masih terus marah, pergi.
Ya. Maka ini teman-teman semuanya solusi kalau istri marah-marah, solusinya apa? Diam dulu, diam. Ya. Ya toh? Solusinya diam. Ya. Diam tambah dadi marahi gitu kan. Yo tinggal lunga gitu kan. Engko nek wis baterene entek mendek dhewe. Itu. Jadi solusi yang paling jitu menghadapi orang emosi jangan turut emosi. Kalau turut emosi tambah jadi itu. Ya, lalu bagaimana? Diam. Ya, kendalikan emosi. Ya, dilayani tambah jadi. Ya, maka ciri orang yang bertakwa itu dia murah senyum. Murah senyum, tidak emosionalan. Ya, ada masalah sedikit kecil, surah masalah rapopo itu, hatinya lapang gitu. Ya. Ini kadhiminal ghaidh, orang yang bisa memanage emosi. Dan itu enggak mudah. Ya. Kalau sudah menjadi watak pemarah, yus gawane Pak marah terus. Itu harus ada pelatihan setiap hari menghadapi masalah di sekitarnya itu. Ya. Bisa enggak merubah pemarah menjadi peramah? Bisa. Ya, orang yang pemarah menjadi peramah itu bisa. Ya. Watak yang keras bisa dirubah menjadi lembut. Kenapa? Karena ya, pembiasaan dan karena Allah. Insya Allah bisa. Doanya Pak, ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya, jadi berdoa kepada Allah yang membolak-balikan hati agar hati kita dijaga oleh Allah, dikokohkan oleh Allah. Ya, jadi menghadapi suami yang emosionalan, menghadapi istri yang emosionalan, anak yang emosionalan, itu jangan kemudian ganti dimarahi. Gitu. Gimana? Satu, doakan. Ya. Mudah-mudahan ya, bisa merubah sifatnya. Yang kedua, ya dilatih itu, tambahi ilmunya. Ya, bagaimana agar bisa mengendalikan emosi. Ya, insya Allah marah itu kan capek, itu kan. Marah itu capek, metenteng badannya. Ya, maka orang yang marah itu biasanya menimbulkan banyak penyakit. Wal kadhiminal ghaidh. Yang ketiga, ini selesaikan ya ayat yang 134-nya. Wal afina 'anin nas, pemaaf. Ya, pemaaf. Orang yang suka memaafkan. Ya. Tingkatannya orang yang memaafkan itu satu, orangnya minta maaf baru dia maafkan. Ini tingkatan yang bawah ya. Yang kedua, orangnya tidak minta maaf tapi dia mau memaafkan. Luar biasa. Yang ketiga yang paling tinggi, ya, dia sudah siap, siapapun yang menyakiti saya langsung saya maafkan. Nah, itu kan di tiga tingkatan ini mana kita gitu. Ya. Atau tingkatan yang sebelumnya yaitu orang yang pendendam, yang tidak mau memaafkan. Wes pokoknya siapa yang menyakiti saya tiada maaf bagimu. Ya, kan repot itu. Ya, maka tingkatannya adalah orang nggak mau maafkan. Yang kedua, ya mau memaafkan kalau orangnya minta maaf. Yang ketiga, ya dia mau memaafkan meskipun orangnya tidak minta maaf. Yang paling hebat adalah dia sudah siap memaafkan siapapun yang akan menyakiti dia. Nah, itu insya Allah hatinya luas. Afun itu dalam bahasa Al-Quran itu artinya adalah sisa. Yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya, apa yang harus mereka infakkan? Kulil afwa, katakanlah sisa. Artinya apa? Orang yang memaafkan itu hatinya masih ada sisa. Hatinya masih luas. Ya, sehingga dia dengan legowo, ya, dengan ikhlas mau memaafkan. Ya, ini bukan orang yang minta maaf ya, tapi yang memaafkan. Kalau yang minta maaf dia cenderungnya yang berbuat salah. Tapi yang memaafkan berarti yang disalahi.
Gitu. Ya, jadi kalau ingin menjadi pribadi yang baik, jadilah pemaaf. Ya, wal afina aninna. Siapapun itu, orang yang kita cintai, orang yang kita baikin, berbuat salah, ya wis enggak masalah. Ya. Untuk apa? Membuat kita bahagia. Nek didem terus rasa benci itu, ya kita akan jadi sengsara. Apalagi ngelihat orangnya, apalagi ngelihat dia sukses, dia lebih bahagia, wah tambah jengkel, panas rasanya itu kan. Ya, maka Allah tidak ingin kita menjadi orang yang susah dengan kondisi seperti itu, maka jadi pemaaf biar kamu bahagia gitu ya. Ya, kemudian ayatnya ditutup, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Allah sangat-sangat cinta orang-orang yang muhsin, selalu berbuat kebaikan. Ini beberapa sifat dari orang yang bertakwa. Masih ada beberapa lagi nanti di ayat berikutnya. Ya, monggo kalau ada yang mau ditanyakan kami persilahkan. Sampai ayat 134. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya tapi di luar tema Ustadz. Nah ini kan saya dapat share-sharean kan banyak kejadian yang bunuh diri Ustadz. Kayak ini kepala kantor Kementerian Agama Grobogan kan bunuh diri Ustadz kemarin hari Minggu kan. Nah terus yang saya tanyakan bagaimana istilahnya azab atau apa istilahnya matinya orang yang bunuh diri itu orang yang bunuh diri. Nah, itu bagaimana untuk rohnya, bagaimana untuk jasadnya, bagaimana untuk apa hukuman yang Allah akan berikan pada orang yang menghilangkan nyawa dengan bunuh diri itu. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang bunuh diri itu orang yang meninggal dalam kondisi putus asa. Gitu. Berarti Allah melarang wala tayasu, jangan putus asa. Orang yang meninggal dalam kondisi putus asa, ya, itu meninggal dalam kondisi kafir. Padahal Allah sudah berfirman innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun, ya. Orang yang mati dalam keadaan kafir, ya, maka ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ya. Jadi secara hukum orang yang meninggal bunuh diri satu enggak boleh disolati. Gitu. Karena meninggal dalam keadaan kafir. Tapi ada ulama yang mengatakan dulu dia sholat, ya, maka karena dia pernah sholat ya sholati, ya. Tapi kalau kita ngerti mati seperti itu ya biar menjadi pelajaran kepada yang lain, buat jangan putus asa, ya, jangan bunuh diri kan begitu, ya, jadi jangan disolati. Yang kedua, bagaimana dengan kondisi rohnya? Ya, rohnya apa gentayangan atau kemudian enggak, rohnya tetap ada di sisi Allah, di alam barzah itu. Enggak kemudian gentayangan, kemudian balik medeni dan seterusnya, itu enggak benar itu. Ya, itu jin semua yang seperti itu. Ya, jadi semua orang yang meninggal itu rohnya itu di alam barzah. Barzah itu artinya dinding. Dinding itu berarti sudah tertutup itu, enggak bisa balik lagi ke dunia. Balik ke dunia ya repot gitu kan. Ya, repotnya gimana? Ya, sama yang membuat dia dendam itu terus diparani setiap hari gitu. Ya, nah ini, jadi tidak seperti itu. Ya, jadi kalau sudah meninggal, rohnya ada di sisi Allah, ditahan oleh Allah, maka dia enggak dikembalikan ke jasadnya. Nah, jadi termasuk yang meninggal su'ul khotimah adalah orang yang bunuh diri. Ya, ada kasus di dalam peperangan itu, ya. Jadi ketika ada sahabat meninggal dunia, kemudian ada yang bertanya, Rasul, apakah ini mati syahid apa tidak? Maka dijawab oleh Rasul, dilihat, ya, dia matinya mati sangit, ya, bukan syahid ya,
Tempatnya di mana? Neraka. Loh, ini kan perang bersama kita. Iya. Dia ketika terluka itu sakit luar biasa. Dia nggak tahan. Karena nggak tahan kemudian dia ambil pedang, dia tusukkan dirinya sendiri mati. Matinya bukan karena perang tapi matinya karena bunuh diri. Padahal itu perang bersama Rasul. Iya. Ya, perang bersama Rasul, jihad. Tapi ketika meninggal, ya, dia nggak tahan dengan sakitnya, kemudian dia tusukkan dirinya. Itu nggak boleh. Gitu. Kecuali dia perang melawan musuh, kemudian dia meninggal, ya itu baru sah. Dia nggak tahan dengan sakitnya terus bunuh diri. Ya, maka ancamannya adalah neraka. Ya, berarti kan nggak percaya sama Allah, gitu. Dia nggak percaya dengan pengampunan dari Allah, dia nggak sabar dengan ujian dari Allah. Maka kalau dulu kan cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, sekarang ya cinta ditolak, ya baikon ditenggak. Ya, panah bunuh diri. Ya, itu setan seperti itu. Ya, gitu nggih. Ya. Ya, silakan. Ada yang bertanya lagi? Pak Mumtaz mungkin? Terini? Silakan. Yang paling banyak bunuh dirinya itu Jepang ya. Jepang itu banyak kasus bunuh dirinya itu. Oh iya. Stres ya, orang-orang stres ya. Ya, nah, bunuh diri yang tujuannya adalah untuk Islam itu juga ada yang membolehkan. Ya, jadi kalau ini kan bunuh diri karena putus asa. Tapi kalau bunuh diri gara-gara ingin membunuh musuh kemudian dia merelakan dirinya hancur tapi targetnya orang kafir itu terbunuh banyak, boleh. Ya, ada dalam hadis itu. Ya, jadi ada seorang pemuda mau dibunuh sama raja itu nggak bisa terus, ya dibawa ke lautan mau dicemplungke, terjadi banjir, kemudian yang bawa dia mati semua, dia hidup. Dibawa ke gunung, ya mau dijuruke, terjadi gempa, yang bawa dia mati semua, dia hidup. Rajanya bingung, gimana sih cara membunuh kamu itu? Akhirnya pemuda itu bilang, ya, itu ceritanya Ashabul Ukhdud ya, Ashabul Ukhdud, yaitu penghuni parit. Bukan ashabul udud. Nek udud itu ya, rokok. Kemudian dia bilang sama raja, "Raja, kalau panjenengan mau bunuh saya, gampang, kumpulkan semua manusia. Ya, kumpulkan semua manusia, kemudian ikatlah saya, saliblah saya gitu ya, ikatlah saya, kemudian panahlah saya dengan anak panah ini. Tapi syaratnya ketika mau manah saya, ucapkan bismi rabbi hadzal ghulam. Sebutlah nama Tuhannya pemuda ini, yaitu Allah." Ya. Gitu caranya. Ya, sebutlah nama Tuhan dari pemuda ini, yaitu Allah, ketika mau manah saya. Akhirnya raja sepakat karena dia sangat penasaran gimana cara membunuh pemuda itu. Kumpulkan semua orang, kemudian diikat, dipanah sama raja dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahasanya gitu ya. Bismi rabbi hadzal ghulam. Ya, dipanahkan mati. Tapi apa efeknya? Semua rakyatnya itu akhirnya berani beriman. Karena apa? Melihat rajanya menyebut nama Allah. Ya, luar rajanya merasa tertipu, marah dia. Ya, marah, akhirnya orang-orang yang percaya dengan seperti pemuda tadi dibuatkan parit, ditanting, kamu beriman seperti pemuda itu atau beriman kepada, menyembah kepada rajanya kan juga minta disembah itu. Akhirnya terus yang tetap beriman dia dimasukkan ke parit, dibakar di situ. Ya, artinya apa? Artinya ketika dia mengorbankan dirinya satu orang, tetapi orang-orang itu terselamatkan akidahnya, dia masuk Islam. Ya, jadi kalau misalnya ada perang kemudian banyak orang kafir, tentara kafir, kemudian kita satu sendiri
korban 1 orang, sana mati 100 orang, itu boleh. Ya, dibolehkan. Itu bukan sangit ya, bukan mati sangit tapi mati syahid. Kenapa? Kalkulasinya jelas. Gitu. Orang perang kan bahasanya kan menyerahkan diri mau mati kan begitu. Nah, jadi ketika dia menerjunkan kepada bom bunuh diri, tapi yang dibunuh jelas kafir semua, kafirnya kafir harbi, itu boleh. Ya, tapi kalau yang dibunuh nggak jelas, ada orang Islamnya di situ, kemudian juga ada tempat-tempat ibadah di situ, kok dia mengorbankan bunuh itu, dosa itu nggak boleh. Ya, itu matinya sangit, itu bukan syahid itu. Ya, itu ya. Berarti mendoakan yang buruk, ya, mendoakan yang buruk. Ya. Ya secara hukum dia boleh berdoa kepada orang yang menzolimi kita dengan doa buruk, itu boleh. Ya, cuman kalau kita mau mendoakan dengan yang lebih baik, itu pahalanya lebih besar. Cuman kan kita mau mengkondisikan kita menjadi orang baik atau orang yang biasa-biasa kan begitu. Ya, kalau kita mau menjadi lebih baik, ya doakan supaya sadar, doakan supaya menjadi lebih baik gitu. Kalau doakan ya Allah itu saya enggak rela, saya ya azab dia. Nah, Rasul juga pernah begitu. Ketika utusan para penghafal Quran dari Rasul jumlahnya 70 itu, ya, ada satu kaum itu dari Najd, itu kemarin saya ceritakan itu kan perang apa namanya itu. Ya, itu kemudian sampai di jalan dibunuh semua. Rasul kan doa kunut itu. Ya Allah, si A hancurkan, si B hancurkan, si C hancurkan. Ya, itu boleh seperti itu. Nabi Musa juga begitu. Doa kepada Fir'aun, kepada Allah untuk penghancuran Fir'aun kan. Usdud ala qulubi ala amwalihim, kemudian wala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Hancurkan kekayaannya, kekuasaannya, dan jangan sampai Fir'aun itu beriman. Kan ngeri doanya itu. Nah, jadi boleh ya kalau memang itu sangat-sangat zalim. Misalnya kita punya pemerintah atau punya pemimpin, punya yang sangat diktator, kejam dan seterusnya, mendoakan buruk boleh nggak? Boleh. Ya, itu menjadi hak orang yang dizalimi gitu. Maka jangan menzalimi karena doanya orang yang dizalimi tanpa hijab, langsung tembus ke langit gitu. Itu ya. Baik, saya kira ini mari kita tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah kita keimanan dan ketakwaan kita ya, sehingga janji Allah surga dari uiddat lil muttaqin bisa kita raih. Ibtighan li mardhatillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sahhil umurana wa umur walidaina wa umur jami'il muslimin ma damatis samawati wal ard. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.